Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Tapi sebelum mengenal lebih jauh, ada baiknya kita mengenal atau throwback pada dunia industri 1.0. Jadi kita akan membahas tentang dunia industri 1.0 sampai dengan 4.0. Sebenarnya apa sih revolusi industri 4.0? Revolusi industri adalah perubahan besar manusia dalam mengelola sumber daya dan mengolah barang atau memproduksi barang. Revolusi industri terjadi pada tahun 1750 sampai dengan 1850. Pada tahun tersebut, banyak industri melakukan perubahan. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan ekonomi dan gaya hidup manusia, di mana awal mula sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia atau tenaga hewan pada saat itu sudah mulai tergantikan oleh mesin uap. Selain itu, mesin uap juga banyak digunakan pada kendaraan. Selain itu, ada dampak lain dari revolusi industri, yaitu limbah pabrik dan juga pencemaran udara. Selanjutnya, revolusi 2.0 terjadi pada abad ke-20-an, yang awalnya industri menggunakan mesin uap, tetapi saat ini tergantikan oleh tenaga listrik, yang dimana mobil mulai diproduksi secara cepat karena produksi tersebut sudah menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan munculnya teknologi digital, terutama komputer dan robot. Ini adalah era di mana otomatisasi mulai mengambil alih peran manusia dalam berbagai proses. Poin pertama yaitu munculnya komputer dan robot. Era ini ditandai dengan munculnya komputer dan robot yang dapat bergerak dan berpikir otomatis dan juga dapat membantu meringankan pekerjaan manusia sehari-hari. Lalu yang kedua ada pengembangan komputer. Komputer pertama seperti komputer Colossus digunakan untuk memecahkan kode, penemuan semikonduktor, transistor, dan integrated circuit, membuat komputer lebih kecil, hemat listrik, dan canggih. Lalu yang ketiga, penggantian peran manusia. Komputer mulai mengambil alih peran manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Lalu revolusi industri 4.0 adalah kelanjutan dari revolusi industri 3.0 yang dimana otomatisasi digabungkan dengan teknologi cyber. Lalu selanjutnya ada dampak transformasional, mengubah berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, dunia kerja, dan gaya hidup. Contohnya transportasi daring seperti Gojek dan Grab. Peluang dan tantangannya membawa dampak negatif dan masalah baru, namun juga membuka peluang dan inovasi besar untuk perekonomian nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things digital yang menghubungkan dunia. Sebuah kemajuan teknologi pada zaman ini tidak terlepas dari Internet of Things, sebuah konsep yang menghubungkan dunia digital dengan aktivitas manusia ini. Yang menggunakan aktivitas manusia, Internet of Things adalah perangkat media sosial berbasis internet. Seorang user sangat menghubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, untuk mencari atau mengolah dan mengirimkan informasi secara otomatis. Jika membicarakan tentang ion, konsep ini pintas hampir berupa dengan M2M atau magic to magics. Akan tetapi sebenarnya konsep ini memiliki perbedaan dari segi skala dan lingkup penggunaan. M2M di sini mengujuk pada teknologi yang memungkinkan komunikasi antara mesin-mesin tanpa melibatkan campur tangan manusia. Dengan kata lain, M2M lebih fokus pada sistem kerja mesin untuk menjalankan sebuah program. Cara kerja ion pada dasarnya beroperasi dengan cara membuka berbagai jenis perangkat seperti software and hardware. Jaringan internet ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam proses kerja ion, yaitu sensor gateway and
Background sensor yang digunakan pada konsep ini dapat berupa sensor gerakan, sensor cahaya, dan jenis sensor lainnya. Tujuan dari pengguna komputer ini adalah untuk mengumpulkan data objek-objek fisik yang terhubung dengan jaringan internet. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Nah, satu ada keamanan dan privasi. Resiko apa aja yang ada di IoT? Perangkat IoT sering menjadi target serangan karena minimnya sistem keamanan. Contoh, kamera CCTV yang bisa diretas, data pribadi dan wearable disalahgunakan. Solusinya, enkripsi data, pembaruan, firmware rutin, dan autentikasi multifaktor. Dan yang kedua, koneksivitas dan interoperabilitas. Masalah banyak perangkat dari produsen berbeda tidak bisa saling terhubung karena standar protokol yang benar-benar beda. Solusinya, standarisasi protokol komunikasi seperti MQTT, COAP, atau HTTP, dan penggunaan gateway IoT. Kurangnya SDM terlatih. Masalah IoT memerlukan keahlian lintas bidang hardware, software, AI, keamanan. Solusinya, pelatihan sertifikasi dan kurikulum pendidikan yang relevan. Kamu mungkin berpikir, revolusi industri 4.0 itu masih jauh dari kenyataan. Tapi faktanya, kamu sedang hidup di tengah-tengahnya. Sekarang, dan kalau kamu gak siap, teknologi seperti AI bisa bikin kamu tergeser lebih cepat dari yang kamu kira. Ini bukan soal kapan, tapi bagaimana kamu beradaptasi jika kalau kamu masih bersantai dan belum mempersiapkan dirimu. Karirmu atau bahkan hidupmu bisa terancam. Revolusi industri 4.0 bukan sekedar kata-kata yang terdengar keren. Ini adalah masa depan yang sedang kita hadapi. Sekarang, AI atau kecerdasan buatan menjadi motor penggerak nyata, dan ini mengubah segalanya. Di dunia kerja, banyak pekerjaan yang dulu dianggap aman, sekarang sudah mulai tergantikan oleh teknologi AI. Menurut laporan McKinsey, pada tahun 2030, diperkirakan dari 800 juta pekerjaan di seluruh dunia bisa tergantikan oleh otomatisasi, bukan hanya pekerjaan level bawah, tapi juga yang memerlukan keterampilan tinggi. Bahkan sekarang AI sudah digunakan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, di mana AI membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, hingga finansial, di mana AI sudah banyak digunakan untuk analisis pasar dan pengambilan keputusan.